Bab 8. Wanita mengerikan. Keberuntungan itu menghampiri, terkadang hanya sekali. Bagiku, kini dan selamanya, Mas Danu harus dipertahankan seperti pejuang yang berperang mempertahankan wilayahnya yang diserang penjajah. Apalagi dia bukannya tidak peduli. Ia marah mengetahui istrinya keluar malam dan bersama pria lain. Lantas, itu pula yang membuatnya pulang setelah 3 hari menghilang. Jika bukan peduli, lalu apa namanya? Ia masih tidur bersamaku, makan bersamaku, dan terpenting tulus bermain bersama anak-anak kami. Tak ingin kubiarkan wanita berwajah bunga, berhati bangkai itu merenggutnya lagi. Kring, kring, kring. Telepon rumah di lantai atas berdering. Panggilan intercom dari lantai bawah. Mbok Mina mengabari jika ada wanita mencari Mas Danu. Dek, wanita. Siapa lagi? Kemarahanku tiba-tiba membakar hati ini. Kenapa ada wanita begitu tak tahu malu untuk datang mengganggu hingga tak peduli telah menginjak-injak ladang orang? Wanita itu sungguh bermuka beton. Mengapa ia masih berani datang kemari setelah peristiwa semalam? Tak cukupkah itu menyadarkan di mana posisinya sekarang? Untukku dalam hati. Bapak di rumah, Mbok? Aku perlu bertanya hal itu, karena aku sangat berpengaruh nantinya. Bapak mertuaku punya kuasa. Ia bisa membuat orang itu kapok datang ke rumah ini seenaknya. Sayangnya, Mbok Mina menjelaskan bahwa bapak sudah pergi subuh tadi ke Yogyakarta untuk urusan bisnis. Jadi aku harus menjaga diri sendiri saat ini. Tidak ada yang akan membela jika perampok itu mengambil sumber kebahagiaan kami. Sekarang apa yang kupunya untuk melindungi keluarga ini? Tangga berbahan marmer putih menjadi saksi langkah kakiku yang meragu. Penuh debar dan getar. Bagaimana jika aku kalah lagi? Bagaimana bisa mempertahankan sekociku ini? Pagi berganti malam, mentari berganti bulan, tapi kepribadianku selalu seperti ini. Selalu rendah diri. Sampai kapan? Bahkan di rumah ini, aku tak pernah merasa sebagai penghuni. Bak tamu yang sewaktu-waktu bisa bertebak jika salah menginjak. Alangkah terperanjatnya diri mendapati wanita tersebut bukan Sekar. Jika bukan Sekar, siapa wanita cantik yang elegan datang kemari dengan sorot marah seperti itu? Berapa banyak wanita yang mengelilingi suamiku? Kamu, seharusnya kamu tidak menjadi tembok bagi dua insan yang jatuh cinta. Bentaknya begitu tubuhku berada tak jauh dari jangkauan tangannya. Siapa kamu berhak marah padaku? Betapa tak sopannya bertamu dengan perilaku seperti itu. Tegasku merasa tersinggung dengan amukannya. Aku kakak Sekar, wanita yang telah dinikahi suamimu diam-diam dan ditinggalkan dalam keadaan mengandung. Balon udara di paru-paruku mengembang. Jadi bukan wanita lain membayangkan Mas Danu memiliki wanita lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa dia hanya cinta pada satu wanita. Minimal Mas Danu setia pada cinta pertamanya, serupa denganku. Apa yang Anda inginkan? Bukankah seharusnya saya yang marah kepada adik Anda telah menjadi racun dalam rumah tangga kami? Meski tak memiliki suara yang keras seperti wanita itu, tetapi aku memiliki harga diri yang tak sudi diinjak-injak seperti ini. Danu sudah kuperingatkan, berkali-kali kuperingatkan, karena ia berani menuang air dalam keluarga kami dengan terus mendekati Sekar. Ia mempercayai Sekar berulang-ulang dengan aneka rayuan. Mana dia? Aku mau menuntut tanggung jawabnya. Dengan kalap wanita itu melangkah cepat melewatiku, berjalan keliling rumah dengan berteriak memanggil Mas Danu. Seorang asisten rumah tangga kami memberitahunya bahwa Mas Danu berada di lantai atas. Tak menunggu lama, wanita itu langsung bergerak ke sana.
secepat kilat. Kusambar tangannya mencegah ia mengusik Mas Danu dengan tidur siang bersama anak-anak. Apa hak Anda? Bentakku. Katakan, apa hak Anda? Mengapa Anda tidak tahu sopan santun dengan datang kemari dan melakukan semua ini? Dia suamiku. Adik Anda yang murahan mau mendigombali pria beristri. Plak. Telapak tangan mendarat di pipi kananku. Pipi yang sama yang semalam ditampar oleh Mas Danu. Oh, sakitnya membuatku sesaat terdiam, mencari alasan mengapa orang kaya lebih mudah memukul orang seenaknya. Apakah orang kaya merasa lebih mulia sehingga layak merendahkan orang seenaknya? Murahan katamu, bukannya kamu yang mata duritan, sindirnya. Kenapa kamu mau menikah dengan kekasih orang? Kenapa kamu menghalangi orang yang mau menceraikanmu padahal orang itu sudah muak padamu? Kenapa suamimu selalu membunuh adikku? Itu karena cinta. Mereka lebih berharga dari sampah sepertimu. Semburnya lancang sambil menunduk dahiku. Kau berapa kali harus mempermalukan dirimu dengan jadi bahan gunjingan orang? Berapa lama kiramu kamu dibohongi Danu? Berapa lama waktu yang telah kau habiskan untuk jadi budaknya? Hah? Bagai naga menyambar api ke sana kemari. Ia benar-benar berbeda dari Sekar yang halus dan anggun. Bisakah tubuhmu membeli cinta suamimu? Bibirku bergetar. Terasa sakit dengan semua ucapannya. Seolah aku hanya wanita gila harta yang menjual diri demi materi. Begitukah anggapan mereka para orang kaya terhadap wanita miskin yang menikah dengan orang kaya atas nama cinta? Cinta itu mereka anggap palsu. Pengabdianku sebagai istri dianggap layanan kamar saja. Sesama itu kan cinta orang biasa kepada orang kaya. Cinta. Apa pentingnya cinta? Dalam hidup bukan hanya tentang cinta, namun juga ada pengabdian. Ada tanggung jawab, ada kesetiaan, ada norma dan agama. Bantahku dengan suara gemetar. Semua orang hidup dengan nilai-nilai moral yang dipegangnya. Apakah hanya cinta yang berharga? Mas Danu menikah denganku karena ingin berbakti pada ibunya. Namun, mengapa Anda membuatnya menjadi anak durhaka yang mengingkari wasiat ibunya hanya untuk kesenangan berdua? Maka dia harus memilih. Pilih kamu atau adikku. Jika ia memilihmu, akan kuseret Sekar untuk menggugurkan kandungannya. Keluarga kami tak sudi dipermalukan seperti ini. Tak akan kubiarkan Sekar menjadi cemoohan orang. Tapi jika ia memilih adikku, semoga kamu menjadi manusia yang benar-benar manusia dan berhenti menjadi penghalang penghalang bagi mereka. Ia kembali bergegas melangkahkan kaki ke lantai atas. Sekali lagi, refleks aku menahannya, mencegahnya, membuat anak-anakku terkejut ketakutan. Tak mengira ia tega menghempaskan tubuhku hingga terpelanting jatuh. Asisten rumah tangga yang melihat persatuan kami bergegas membantuku berdiri. Ada apa ini? Mas Danu sudah berdiri di ujung anak tangga. Ia turun menghampiri kami berdua. Bagus. Bisa kamu tenang-tenang di sini sementara adikku kesakitan di rumah, hah? Begitu cara memanjakan adikku yang kau janjikan surga dengan menghamilinya. Kau biarkan ia menderita sendirian. Bentak wanita pemarah itu membuat kening Mas Danu berkerut. Mbak Sasa, maaf. Suara Mas Danu berubah lembut. Apa terjadi sesuatu padanya? Langkahnya cepat menuruni anak tangga. Sama sekali tak menghiraukan diriku yang didorong wanita itu hingga terhempas jauh. Setiap hari selalu terjadi sesuatu padanya sejak kau masuk dalam hidupnya. Mengapa tak bisa kau antisipasi ini? Kenapa kau buat dia hamil lalu kau asik-asikan di sini bersama wanita rendahan ini? Ucapan wanita itu sungguh luar biasa, mulutnya tajam berbisa. Mas Danu hanya diam. Sedikit pun tak terbantahnya, ia berjalan melewatiku dan berkata, "Aku akan melihat Sekar." Aku hanya bisa menggeleng-geleng kepala, berharap ia mau melihatku dan mempertimbangkan kembali keputusannya. "Jangan, tetaplah di sini, Mas.
Mas berjanji akan mengajak anak-anak jalan nanti sore. Tega Mas tinggalkan mereka lagi. Aku berusaha menahan Mas Danu, memegang lengannya dengan sisa-sisa kekuatanku. Akan tetapi, wanita bernama Sasa itu tak mau menunggu. Kejam ia menarik tanganku dan mengampasnya lagi. Tutup mulutmu. Jangan menggunakan anak-anak untuk menghalangi mereka. Danu harus bertanggung jawab pada bayi yang dikandung Sekar. Saat ini adikku menderita karena menanggung beban sendirian. Tepis wanita emosional dengan lipstik merah darah melambangkan banyak jiwa yang telah disiksa dengan bibir tebalnya. Mas Danu terperanjat melihatku terpelanting jatuh untuk kedua kalinya. Ia melangkah dan membantuku berdiri. Aku akan melihatnya sebentar, nanti aku kembali lagi. Janjinya berbisik lirik untuk menenangkanku. Akan tetapi aku tahu itu dusta. Ia tak akan kembali secepat itu jika sudah di sana. Setelah membantuku berdiri, ia kembali melangkah tak lagi menolak untuk mempertimbangkan perasaan istrinya. Lagi-lagi, aku tak sempat memikirkan rasa malu atau alergi. Dengan cepat menyusul langkahnya bersimpul di depannya. Mengapa Mas? Mengapa begitu mahal cintamu? Padahal aku telah menggadaikan nyawaku untuk melahirkan putra-putrimu. Tak bisakah kamu tinggal sebentar untuk menepati janji pada mereka? Terlihat Mas Danu kian bimbang. Ia berhenti melangkah memandang dengan rasa bersalah. Namun, perempuan penyihir itu tak mau ada celah. Danu, Sekar sakit, dia menunggumu. Bukankah kamu sudah berjanji akan menjadikan dia prioritas dalam hidupmu? Jika dia sakit, seharusnya dia pergi ke rumah sakit, mencari dokter, bukan malah mendatangi suami orang. Apakah Anda tidak tahu itu? Suara bariton yang begitu berat dan tegas menggema di ruang tamu kami. Aksen barat terdengar telinga. Tanpa perlu menoleh, aku tahu siapa yang datang. Mr. Mike. Setelah wajah Mas Danu yang melemah kembali mengeras, ia menggertakkan geraham marah pada pria itu. Siapa kamu boleh datang sini lagi? Hah? Emosi Mas Danu memuncak. Hampir tak pernah kau dapati ia berteriak demikian marah. Suaranya yang lantang membuatku bergetar ketakutan. Aku? Ia berjalan mantap. Derap sepatu pantoffelnya bergema saat bersentuhan dengan lantai. Ia menghampiriku, lalu menunduk hingga setara tingginya denganku yang berlutut untuk meluluhkan hati Mas Danu. Aku seseorang yang menemukan sepatu Cinderella ini. Ia pun meletakkan sepasang sepatuku yang semalam terjatuh. Ya Allah, kenapa ia datang saat seperti ini? Tega ia menjadi penambah bumbu keretakan rumah tangga kami. Mengatasi wanita itu saja sudah demikian sulit, mengapa harus ditambah satu persoalan lagi? Jika begini, bagaimana sepertiku bisa berlayar dengan tenang? Tak menyangka ada wanita semenderita dia, padahal hidup bersama pria yang dicinta. Bagaimana ini? Haruskah aku menolongnya? Mike masih berlutut sejajar denganku, memandang lurus ke dalam bola mataku yang menggelepar cemas. Dengan penuh percaya diri, ia meminta izin padaku untuk melakukan sesuatu. Melakukan apa?